harus dikuasai itu. Terus lagi penilaian ya, penilaian. Asesmen awal. Asesmen. Diagnosis. Ya, asesmen. Asesmen itu kalau sikap, nah itu nanti menggunakan apa? Kalau kognitif atau pengetahuan menggunakan apa tepatnya itu? Kalau keterampilan itu apa? Nah, itu. Ini harus dikuasai. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu yang harus tahu adalah dimensi-dimensi P5. Ya. Dimensi-dimensi P5. Kemudian model-model atau strategi atau pendekatan pembelajaran. Ya. Kalau pendekatan berbasis masalah itu ada 2 ya. Basisnya masalah itu loh. Artinya nanti siswa itu diberikan satu masalah nyata, yaitu PBL dan PJBL ya. PBL dan PJBL sama-sama berbasis masalah. Tapi nanti beda. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan, oh ini PBL, oh ini PJBL, oh ini DBL, oh ini BL, oh ini TPACK. Itu harus tahu. Nah. Oke, sekarang ini sebelum kita masuk ke ke kisi-kisi ya, itu saya berikan gambaran umum, gambaran secara umum. Ya, gambaran secara umum. Nah, pokoknya yang saya sampaikan ini diingat-ingat ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika ujian ingat saya itu. Nah, ingat Pak Nasir itu ya. Siap. Oh, ini kemarin Pak Nasir itu bilang ada PBL, PJBL ini ya kemetu ini artinya istilahnya itu ya, istilahnya keluar itu. Ya. Istilahnya agak keluar ini. Ya. Kita itu ketika ujian itu mengenal dulu ya istilah. Istilah itu harus kita mengenal dulu. Kalau nggak mengenal, bagaimana ngerjakan itu? Ya, tentu akan terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman mengartikan istilah, ya. Miskonsepsi. Oke, sekarang kita ke P5 dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ke P5 ya. Ya. Oke, ke P5. P5 apa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Kelihatan Pak, sampun. Oke. Oke. Ini Bapak Ibu nanti harus bisa membedakan ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti soal-soal awal itu tentang kita tentang tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran ya yang terkait dengan dimensi P5 ini. Ada dimensi beriman, bertakwa nomor 1 itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Isinya apa? Itu loh. Ini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditanya misalnya loh ya. Ini termasuk ini dimensinya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tapi apakah ini akhlak beragama? Apakah akhlak pribadi? Apakah akhlak kepada manusia? Apakah akhlak kepada alam? Atau akhlak kepada negara? Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan ya.
tidak hanya membedakan internal dimensi beriman bertakwa. Kan banyak ini, beriman bertakwa kan banyak. Tapi juga harus bisa membedakan dengan dimensi yang lain. Nah, misalnya dimensi, misalnya, misalnya bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan ini apakah bernalar kritis, apakah kreatif, gitu loh. Maka dilihat di sini, misalnya menghasilkan gagasan yang orisinil. Ya, ingat-ingat itu. Kalau kreatif itu kan apa tuh? Suka mencipta sesuatu ya. Kreatif itu. Nah, itu berarti dia menghasilkan gagasan yang orisinil, misalnya membuat definisi sendiri. Ya. Kalau siswa itu bisa membuat definisi sendiri, itu biasanya kreatif. Kalau dia definisinya masih menurut siapa itu persis hafalan itu belum kreatif itu. Ya. Siswa dengan kreatif misalnya kalau dia itu dalam konteks ilmu pengetahuan misalnya, dia membuat definisi sendiri. Nah, itu kreatif berarti ya, dia ya. Kemudian misalnya contoh bernada kritis. Nah, kritis misalnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Mengevaluasi itu berarti membiji. Nah, membiji itu ada menilai. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada satu definisi kemudian dinilai tepat nggak sih definisi itu? Atau perlu diperbaiki lagi? Atau perlu disempurnakan? Itu namanya berarti Bapak Ibu kritis. Karena mengevaluasi ya, mengevaluasi. Jadi orang yang mengevaluasi, kalau ada murid sampai menyalahkan gurunya, masa begitu Pak definisi Islam atau definisi iman? Itu berarti dia mengevaluasi. Apakah benar yang disampaikan Bapak tadi tentang definisi Islam misalnya? Nah, itu berarti dia kritis ya. Jadi di antara kritis itu adalah menganalisis dan mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi. Nah, ini contoh itu ya, contoh. Nah, Bapak Ibu nanti di sini ya, gotong royong ya, gotong royong. Nah, kalau mungkin gotong royong dengan bernalar itu agak beda gitu ya. Kadang-kadang yang mandiri ini ya, mandiri dengan kreatif itu kadang-kadang kita bisa keliru ya kalau kita nanti nggak baca, tidak membaca ya. Intinya apa? Intinya Bapak Ibu harus membaca dimensi P5. Oke, saya kira tutup. Kita masuk ke kisi-kisi. Ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi UP. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak, tapi kecil. Kelihatan ya? Kelihatan ada tulisan. Ya. Kelihatan ya? tulisannya Pak. Iya. Dibesarkan. Bisa. Bisa dibaca. Kelihatan Pak. Kalau di HP bisa Pak. dibesarkan, di zoom. Tapi kecil Bisa. Pak. Ini Pak Ahmad Nur siapa ini? Ini kayaknya mahasiswa dulu itu. J Bapak, leres ngalian. Wajahnya ini enggak saya. J. Coba dibaca Pak Nur, Ahmad Nur. Nomor 1. Yang indikator aja, yang indikator.
Oke, nggih Bapak, kedap. Disajikan deskripsi. Kompetensi lulusan PPG ini ya Pak ya. Ya itu dulu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu dulu nggak apa-apa. Mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai moderasi beragama, dan atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin PPRA. Oke. Terus yang sekarang ini indikatornya yang paling ujung, paling Baik. mendekati C3, C4 itu. Oke. Subkompetensi lulusan PPG. Enggak, langsung yang paling akhir. Yang kolom Paling akhir. akhir. Pak. Indikator. Oh ya, Indikator. indikator berbasis TPACK. 1. Disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan, supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Oke. Oke. Berarti Bapak Ibu nanti akan ditanya ya tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ranah sikap yang berdimensi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu yang mana? Gitu ya. Akan ditanyakan itu. Apakah ini yang masuk dimensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, atau yang masuk berpikir kritis, atau yang masuk gotong royong? Nanti Bapak disuruh milih. Tadi dipilih ini yang keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Boleh jadi tadi terkait dengan akhlak beragama, boleh jadi terkait dengan akhlak dengan diri sendiri atau dengan lingkungan atau alam gitu ya. Ini untuk memilih. Sekali lagi Bapak Ibu nanti disuruh milih. Ini ada beberapa tujuan gitu ya. Yang sesuai dengan dimensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu yang mana? Gitu, yang mana? Itu. Gitu ya. Nomor 2, kalau yang pertama itu kan ketakwaan dan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang 2, langsung, wah nanti kalau bosan, kalau agak capek kan temennya yang Siap. 2. Disajikan narasi materi tentang kasus pernikahan. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator, supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Oke. Di situ ada materi pernikahan. Abaikan saja. Abaikan saja. Fokus kita adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ya, ranah pengetahuan ini ya, pengetahuan. Mampu berpikir kritis. Berarti dimensi tadi ya, dimensi berpikir kritis ya. Kalau berpikir kritis itu kira-kira itu apa tadi? Apa mengevaluasi atau apa? Analisis. Bisa mengevaluasi dan menganalisis. Mampu mengkritisi. Ya, mengkritisi bisa, mengevaluasi bisa. Mengevaluasi. Tapi kan, tapi yang cocok tadi kan mengevaluasi yang cocok di tadi itu, di P5 tadi. Mengevaluasi itu biji atau ngoreksi gitu loh, ngoreksi. Berarti kan kritis orangnya itu. Orang bisa ngoreksi berarti kan kritis itu. Mengevaluasi. Gitu ya. Oke. Ini masih P5 juga.
Tujuan tapi masih B5. Next. Ya, cepat rampung. 3. Disajikan pernyataan materi tentang kriteria hadis sahih. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah keterampilan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Oke. Abaikan saja kriteria hadis sahih, ya. Abaikan saja kriteria hadis sahih. Kita nggak ditanya itu. Karena tahun ini itu memang pedagogik, bukan materi. Konsentrasi kita kemana? Tujuan. Ya, tujuan. Aspek apa? Keterampilan. Gotong royong. Aspek keterampilan. Terus, Sesuai dengan dimensinya apa? semangat. Dimensinya apa? Gotong royong. Dimensinya apa? Gotong royong. Gotong royong. Kalau gotong royong kira-kira apa itu kalau dalam B5 tadi itu? Diskusi Kerjasama. kelompok, kerjasama. Kolaborasi kerjasama. Ya, betul. Kolaborasi. Kolaborasi lah kira-kira. Ini saya mengajarkan kata-kata kunci ya, kata-kata kunci. Ada kolaborasi, apalagi kira-kira itu. Kerjasama. Ya kerjasama. Gotong royong. Ya, nggak mungkin soalnya gotong royong itu namanya clue untuk menjawab. Harus pakai yang lain. Ya. Intinya ya pokoknya kata-kata yang mengarah ke gotong royong, ya, kolaboratif misalnya, kolaborasi misalnya. Itu kan kata kunci itu. Ya, kata kuncinya itu. Jadi kita kalau mengerjakan soal itu cari kata kunci. Oh, ini gotong royong ya gitu. Ini gotong royong berarti apa ya kira-kira? Apa kolaborasi itu apa gitu loh. Tadi kritis, berpikir kritis ya, nah, gitu loh. Kritis itu kira-kira apa ya? Kolaborasi atau mengevaluasi kan begitu? Oh berarti berpikir kritis bukan kolaborasi ya gitu ya. Nah, itu Evaluasi. kata kunci yang mesti harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saya kasihan yang 42 nggak ada nih. Ya, kasihan saya itu. Sudah diumumkan Maksudnya di grup apa? yang satunya, Pak. Udah. Itu Sudah satu, diumumkan. ada 2. Yang grup resmi sudah diumumkan tadi. Ya bisa masuk, Pak. Sepertinya Bisa dibatasi ini, Pak. Dikunci Pak Rofek, baru dibuka pagi. Ya, pesertanya jam berapa dibatasi tadi? hanya 100 ini, Pak. Sepertinya. Oh begitu. Terus yang kedua mana nih? Nggak Jadi bisa yang masuk, lainnya Pak. nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Cuma 100 Pak, 101. Kapasitas Mana mereka itu? meetingnya cuma 100 peserta, Pak. 101. Wah, ini kasihan nih ya. Kemarin Kalau mengerjakan itu harus kira-kira tahu arah-arahnya ya. Arah-arahnya apa sih gitu lah, arah-arahnya itu. Barangkali Pak Bambang Arah punya soal YouTube yang sudah 300 subscriber, Pak. nggak punya Pak. Hah? Siapa? Nggak punya YouTube. Subscribe, Pak. Nah, oke, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa tertolong dari aspek lain ya, yang nggak masuk sini. Oke, berikutnya. Kali ada. Oh, enggak nih. Aduh. Belum, Pak. Masih separuh nih, Pak. Enggak. Oh, berarti saya harus masuk ke untuk menggeser masuk ke filenya ya. Yang punya Facebook atau Instagram mungkin bisa dibantu di live-kan di Instagram atau Facebook. Itu yang punya.
anggota yang punya streaming bisa. Bentar, ya, ini kok nggak ada. Enggak. Oke, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Janganlah berkurang 9 ya. Pesan saya jangan keluar ya. Betul ini. Jangan keluar. Siapa keluar bakal rugi ya. Siapa yang keluar bakal rugi. Oke, kita lanjutkan. Masih siap baca, Pak Nur? Siap, Bapak. Oke. Oke, saya lanjutkan. 4. Disajikan deskripsi kasus pengembangan materi tentang takdir seseorang. Mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran, ranah sikap yang paling sesuai dengan materi, supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Oke. Ini sama. P5, masih P5. Abaikan tentang takdir ini ya. Tentang materi takdir, abaikan saja itu. Ya, yang penting itu apakah ini tujuan belajar ranah sikap apa tidak. Oh, ini sikap gitu ya. Ini sikap. Sikap apa? Penerimaan terhadap tradisi. Menerima gitu ya. Jadi mungkin akan dikaitkan orang itu lahir di daerah mana kan tidak bisa dielakkan toh. Menjadi orang Jepara, Kudus, Demak,
Semarang, Kendal, Batang, gitu, Pemalang, Brebes, Tegal, kan nggak bisa. Maka dia menerima, gitu ya. Yang menerima, itu. Kategorinya ini menerima berarti, menerima takdir. Nah, gitu loh. Kata kuncinya ya. Jadi kita punya kata-kata kunci ya untuk memahami suatu soal gitu ya. Ini mesti sama lah. Artinya apa? Masih tentang tujuan gitu ya. Di 1, 2, 3, 4. Lanjut 5. 5. Disajikan deskripsi materi tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Oke. Sama, masih P5. Ya, catat. Nomor 1 sampai 5 P5. Catat dulu. Ya, tapi terkait dengan tujuan ya. P5. P5-nya berpikir dinamis dan inovatif. Ciri inovatif itu berarti kan dia punya gagasan sendiri, nah, gitu loh. Punya gagasan yang orisinil. Bisa mendefinisikan sendiri, nah, itu namanya orisinil itu. Ini contoh, ya. Contoh. Ya. Ini berarti Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 benar semua nih, ya. Jawabannya pasti benar semua nanti. Insya Allah, Bapak. Ya toh? Masa segala ini masa enggak no? Semoga ini benar kalau semua. soalnya ya, kalau soalnya sesuai dengan ini ya. Kalau soalnya sesuai dengan indikator loh ya. Ini kan indikator yang buat mereka, masa enggak sesuai. Ya. Kan begitu indikatornya itu. Tadi mulai beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Terus kritis ya, kritis. Kemudian apa lagi tadi? Berpikir kritis. Kolaborasi. Gotong royong. Gotong royong. Beriman terhadap tradisi. Ranah sikap. Kemudian Berpikir dinamis dan inovatif. Ya. Ini yang berbeda nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Kalau 1, 2, 3, 5 itu P5. Yang ini 4 ini apa itu namanya? RA ya. P2 RA, rahmatan lil alamin. Nah. Memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi itu PPRA. Nah. Profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ya. Karena kalau di kan nggak ada ini ya, kalau di P5 ya. P5 dan PPRA gitu ya, P5 dan PPRA. Oke, kita pindah berarti ini. Kita sudah masuk ke PBL. Problem based learning. Ya. Problem based learning. Ya. Problem based learning ya. Problem based learning ya. Problem based learning. PBL. Ya. Nah, ini harus tahu nanti Bapak Ibu sekalian. Coba dibaca nomor 6 itu. 6. Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi ayat muhkamat atau mutasyabihat dengan pendekatan PBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar kajian tafsir berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke.
Abaikan materi ayat Muhammad Mutasabihat itu abaikan. Yang dua, ini tentang struktur keilmuan. Fokusnya PBL dan struktur keilmuan. Nah, keilmuan. Nah, sekarang PBL dulu ya, PBL. PBL itu problem based learning. Yang langkah-langkahnya itu atau sintak ya, PBL itu punya sintak. Langkah-langkah mengajar dan sintak ya. Itu pertama diawali dengan masalah, gitu ya. Makanya PBL itu pendekatan pembelajaran berbasis masalah ini. Pertama itu siswa diberi masalah. Nah, PBL itu kalau dalam bahasa pesantren itu basul masail itulah, basul masail. Siswa diberi masalah dulu. PBL ya. Misalnya, apakah boleh berkorban dengan kambing berjenis kelamin betina, misalnya dia. Ini kan masalah itu. Itu masalah. Yang kedua, siswa disuruh apa? Mencari atau menyelidiki data atau disuruh menelusuri kitab-kitab atau dalil-dalil gitu ya. Itu langkahnya. Jadi siswa disuruh menelusuri atau menyelidiki gitu ya, atau penyelidikan lah gitu loh. Tentang tadi untuk jawab masalah tadi, namanya mengumpulkan data itu. Yang ketiga dibahas, kan sudah dapat sumber-sumber itu, dibahas atau diskusi gitu ya. Dalam diskusi kemudian presentasi yang berisi jawaban atau solusi atas masalah yang dikemukakan. Nah, gitu ya. Catat. PBL itu berarti diawali dengan masalah, diakhiri dengan solusi. Itu salah. Itu Bapak jangan catat ini itu. PBL itu diawali dengan masalah, diakhiri dengan solusi. Ada solusi. Ini kata kunci. Ingat-ingat, PBL itu kata kuncinya masalah dan solusi. Di tengah-tengah ada apa? Kegiatannya apa? Kegiatan belajarnya apa? Mencari, menyelidiki data. Dan Mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Dan menyimpulkan. Mendiskusikan sama. Ya, diskusi. Artinya tidak sendirian. PBL itu juga kolaboratif. PBL itu termasuk pembelajaran yang berkolaborasi ya. Artinya tidak sendirian. Tim ya, ada kelompok gitu. Jadi guru itu mesti nanti membuat kelompok juga, mengorganisasikan ya. Saya kan ya tadi singkat-singkatnya saja lah, singkat inti-intinya saja. Mestinya nanti kalau ditata runut itu ya ada guru mengorganisasikan, artinya membagi kelompok maksudnya. Tapi itu kan soal teknis. Intinya itu PBL itu ada masalah, diakhiri dengan ada solusi. Tengah-tengahnya tentu ya ada pendidikan, ada diskusi, ada pembagian kelompok, gitu ya. Nanti penilaiannya PBL itu, penilaiannya tidak hanya pengetahuannya, tapi juga bagaimana dia kompak, ya, bagaimana dia itu berdiskusi,
bagaimana hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana datanya itu valid gitu ya, datanya itu mengambilnya misalnya kan mengambil dari kitab itu bener, pas, akurat gitu loh. Itu kata kunci saya hanya memberikan clue atau petunjuk atau kunci-kuncinya aja lah ya. Ibarat Bapak itu tuh mau masuk nanti itu punya kunci itu ya. Gawan kunci wae. Terus ini kuncinya PBL tuh ya. Lah Bapak Ibu biasanya ini yang dimiripkan PJBL. PJBL. Itu yang nomor 7 itu. PJBL. J-nya kecil, nomor 7 itu. Baca, Pak. 7. Disajikan deskripsi aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran pada materi klasifikasi hadis dengan pendekatan PJBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Berarti ini kata kunci ini PJBL. PJBL ya. Nah, kita harus tahu, kalau nggak tahu nanti nggak bisa ngerjakan. PJBL itu hampir sama dengan PBL, gitu loh. Hanya masalahnya beda gitu ya. Kalau PBL itu semacam wacana-wacana tadi, misalnya bagaimana korban ayam misalnya. Nah, misalnya bagaimana korban kambing betina misalnya. Ya, itu bisa dicari di sumber literatur gitu ya. Jadi kalau PBL itu cenderungnya literatur ya, literatur. Tapi kalau PJBL ini udah praktis, masalah praktis itu. Masalah praktis. Contohnya, ini kampung kok banjir terus. Nah, itu kan praktis. Kok banjir terus ini dibuat apa? Buat apa? Ada proyek gitu, ada proyek namanya aja PJBL, Project Based Learning. Ini kampung kok banjir terus. Apa solusinya? Nah, solusinya mungkin buat apa kira-kira? Buat bendungan mungkin ya? Atau mungkin talut ya? Resapan air. Ya, resapan air. Nah, ini proyek itu, proyek berarti. Ya. Nah, kalau konteks pendidikan anak-anak itu, tapi yang proyek beneran kan seperti itu tadi. Tapi ke anak-anak itu ya membuat sesuatu ini kok, misalnya hadis-hadis palsu kok merajalela. Nah, ini enaknya buat apa ya, biar mereka pada tahu itu loh. Tahu larangan menyebarkan hadis palsu misalnya, atau tahu larangan tentang apa. Oh, kalau gitu anu aja lah, membuat poster nanti dipasang di mana-mana ya, untuk media sosialisasi ya. Ayo kita buat aja lah sekarang poster, atau kita buat ya info-info tapi lewat produk tertentu. Itu namanya Proyek. namanya PJBL. Jadi kalau PBL itu tidak ada produknya, tapi hanya solusi. Kalau PJBL itu ada produknya, membuat apa gitu. Ini titen itu. Kalau ada membuat poster, membuat apa itu berarti atau siswa disuruh membuat podcast misalnya.
podcast siaran ya, disiarkan ke YouTube atau kemana itu. Saya itu kan berarti membuat produk gitu. Namanya PJBL. BL. PJBL ya. Yang dinilai itu ya produknya dinilai, kekompakannya dinilai, ya. Jadi tidak tahu ya Pak Bu ya bedanya PB dan PJBL ya. Iya, Pak. Iya. Berarti soal nomor 6 dan 7 udah benar. Ya. 1 dan 7 benar berarti. Amin. Nggak ada yang salah. Nah, Allah. karena udah paham PBL, PJBL itu loh. Nah. Sekarang satu hanya jelaskan kunci-kunci itu loh, istilah-istilah ya. Ada struktur keilmuan ya. Ada struktur keilmuan. Ya. Dan struktur keilmuan itu, ya Bapak sekalian, ilmu itu ada hierarkinya, ya, hierarki. Ada dimensi. Ada hierarki, ada dimensi. Hierarki itu berarti tingkatan. Ilmu itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, hierarki. Nah, hierarki itu yang kita kenal itu taksonomi Bloom. Ya, itu ada tingkatan pengetahuan yang paling rendah sampai paling tinggi. Disebutnya C1, C2, C3, C4, C5. Ini namanya hierarki pengetahuan ya. C itu kognitif artinya. C itu kognitif pengetahuan. C1, C2, C3, C4, C5. Nah, semakin 5 itu semakin tinggi berarti. Kalau menghafal, ilmu itu ada yang menghafal. Ada yang memahami, ada yang menerapkan, ada yang menganalisis, ada yang mengevaluasi, ada yang meng-create atau mencipta. Mencipta. Itu hierarkinya. Nah, itu hierarki ya. Hierarki itu. Tapi kalau hierarki kan dilihat dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu ya. Tapi kalau dimensi pengetahuan, ada dimensi. Dimensi itu berarti luasnya itu loh. Ada wilayah-wilayahnya. Ada yang tahu dimensi pengetahuan, Bapak Ibu sekalian? Ada fakta. Faktual, konseptual, prosedural. Terus yang satunya prinsip gitu ya. Iya. Nah, itu namanya dimensi pengetahuan ya. Nah, itu udah apa tuh? Lulus berarti. Ya. Amin. Iya. Jadi pengetahuan itu ada yang fakta. Ada yang prinsip. Ada yang prosedur ya, langkah-langkah itu. Ada yang metakognitif juga ada. Nah, misalnya fakta itu Jakarta adalah ibu kota Indonesia, ini kan fakta itu. Ya. Sholat adalah itu apa itu berarti? Perbuatan dan ucapan. Nah, itu masuk apa itu? Iya. Masuk apa itu? Apa fakta atau masuk konsep atau apa itu? Konsep. Konsep istilah. Konsep itu istilah itu ya. Konsep ya istilah sama. Ya. Kemudian ada juga prosedural. Prosedural itu berarti langkah-langkah yang harus dilalui gitu loh. Misalnya orang haji itu prosedurnya harus syarat rukunnya. Dia mulai ihram, gitu.
niat ihram, misalnya niat umroh dari mikot Makani, misalnya dari Madinah, misalnya dari Bir Ali. Kemudian nanti tawaf, gitu, di Ka'bah. Setelah tawaf kemudian nanti sa'i, ya, Safa Marwa. Setelah itu tahallul. Ini pengetahuan, tapi sifatnya prosedural. Prosedural. Nah, itu kan pengetahuan itu. Jadi pengetahuan tentang urutan-urutan namanya prosedural. Oh, sholat dimulai dari takbir, doa iftitah, al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, diri, fatihah. Nah, itu namanya prosedural, ya. Itu kan pengetahuan tuh, pengetahuan. Sifatnya prosedur. Nah, itu ini saya juga mengenalkan struktur keilmuan itu, ya. Oke, tapi Bapak Ibu lebih konsentrasi ke PBL, PJBL itu, ya. PBL, PJBL itu harus tahu. Yang sampai nggak tahu. PBL diawali dengan apa tadi? Ulang lagi. Masalah. Masalah ya. diakhiri PJBL, kalau PJBL dengan Produk. sama masalah nggak? masalah, Pak. Ya, Ada praktisnya. Diakhiri dengan apa? Produk. Produk yang PJ? itu karya. Nah, karya produk itu, ya. Ya, produk. Produk macam-macam, buat poster, buat video apa misalnya, itu proyek. Pokoknya kalau siswa disuruh membuat apa-apa itu namanya proyek itu. Disuruh buat penelitian juga proyek, ya. Disuruh penelitian itu juga proyek. Gitu, ya, itu proyek. Nah, oke, Bapak Ibu sudah tahu 6 dan 7. Sekarang berikutnya. 8. Dibaca lagi. Kalau capek minta bantuan temannya. 8. Disajikan narasi kasus guru melakukan disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran pada materi rahasia takdir dengan pendekatan DBL. Mahasiswa dapat menguraikan materi ajar hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir pada evaluasi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Berarti kata kuncinya DBL. DBL. Jangan keliru, ya. DBL dengan DL ada lagi, ya. DBL itu diferensiasi, gitu, ya. Differentiated listening, gitu, ya. Pembelajaran mendalam. Ingat DBL. DBL. Nah, DBL itu Bapak Ibu sekalian, Pembelajaran bermakna. kalau Bapak Ibu mengajar dengan membeda-bedakan, gitu, ya. Tapi ini positif, membeda-bedakan itu positif. Membeda-bedakan sesuai dengan karakter, gaya belajar, dan kecenderungan siswa dibeda-bedakan. Yang kurang pinter jangan dipaksa untuk sama dengan yang pinter. Maka kalau ada produk suruh membuat sesuatu jangan sama. Oh, ini materinya harus beda, yang pinter dan yang tidak pinter. Oh, ini materinya harus beda antara yang dia berlatar belakang dari kampung yang agamis dan kampung yang tidak agamis. Kalau yang kampung agamis mungkin Al-Qur'annya bagus. Yang orang agamis mungkin baca Al-Qur'annya kurang bagus. Makanya jangan dituntut sama. Sudah lancar, sudah bagus, tidak usah sampai
mat-matnya ya, mat wajibnya, udahlah mat-matnya kita abaikan dulu. Itu namanya DBL. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang membedakan. Yang dibedakan apanya? Ini harus tahu Bapak Ibu sekalian nanti ya. Yang dibedakan apanya? Bisa saja prosesnya. Ini karena dia punya hambatan pendengaran, maka ya jangan banyak cerita. Nah, gitu loh. Oh, ini ada mahasiswa yang penglihatannya terganggu, ya jangan video. Ya, dia diberi apa yang sesuai. Nah, itu prosesnya ya, proses. Oh, ini mahasiswa kinestik. Ya, kinestik itu gerakan ya. Kinestetik. Dia itu kalau di lewat kuping ya, lewat kuping, auditori itu ya. Lewat kuping itu nggak begitu, nggak begitu mudeng dia tuh. Dijelaskan sholat dimulai dengan takbir, doa iftitah, al-fatihah dan seterusnya. Dia nggak itu. Kalau yang kinestika, nah kamu sini, maju, dah praktek sholat. Nah gitu itu namanya langsung suruh praktek, namanya itu yang kinestika itu. Nah kalau ada pembelajaran seperti ini, ya itu berarti DBL. Disi proses, ya. Jadi diferensiasi proses. Prosesnya beda antara yang mahasiswa auditoris senangnya dengar, atau visual senangnya itu melihat. Ada yang kinestika, sukanya apa kinestika itu? Praktek gerakan. Itu kan mesti ada siswa macam-macam, ada yang begitu tuh. Dia anak nari itu pinter, tapi ke pelajaran rata pinter itu kan ada itu. Iya. Ada. Olahraga kalau gerak-gerak itu dia pinter, tapi kalau tentang mikir-mikir nggak pinter, itu namanya kinestika itu. Ya. Kan ada itu. Nah, itu berarti Bapak Ibu melaksanakan diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Prosesnya dibedakan itu ya. Catat ini ya. Ada diferensiasi produk. Strategi itu juga masuk proses ya, hanya Bapak Ibu ya. Kata strateginya beda, itu berarti itu proses itu ya. Strategi. Jadi kalau ini strategi ini berarti proses itu. Kalau yang ini pakai strategi ini gitu ya. Sekarang ada diferensiasi produk. Berarti Bapak Ibu kalau menugasi siswa itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ada yang disuruh membuat ringkasan, ada yang disuruh membuat video. Nah kalau gaptek itu kan kasihan disuruh membuat video misalnya. Kira-kira anak-anaknya kok nggak mampu nih kalau disuruh membuat video misalnya. Ya berarti tugas yang lain. Itu berarti produk ya, diferensiasi produk. Ada juga diferensiasi lingkungan. Misalnya apa? Anak ini introvert ini ya. Introvert ini dikumpulkan, kalau ekstrovert ini bisa dibully ini. Dia nggak bisa menyesuaikan. Ini kudu dikumpulkan yang kalem gitu ya. Nah gitu loh. Atau otomatis kumpul sendiri. Anak-anak itu loh. Itu namanya diferensiasi lingkungan. Karena kalau anak introvert itu ya, itu dikumpulkan orang yang tidak bisa menyesuaikan ya. Ini kudu dikumpulkan yang kalem-kalem ya, yang tidak suka membuli ya.
Tapi kalau yang apa itu cuawaan bahasanya itu ya, nah itu, iya kumpul ke yang sama-sama mentalnya belajar gitu ya. Ini namanya diferensiasi juga, ya diferensiasi lingkungan. Ada juga diferensiasi materi. Materi dibedakan ya. Ini tadi karena dia itu dari lingkungan abangan itu ya. Ya udahlah dia cukup membaca apa gitu. Jangan dituntut menulis Arab misalnya. Tapi ini dari kampung santri ya. Kampung santri itu kalau sore ada madrasah diniyah, kalau malam ada ngaji ya. Nah, ini ya materinya berbeda. Nah, sama nih bosan nanti yang udah bisa itu. Tapi kalau yang abangan itu terlalu tinggi, ya dia frustasi ya. Itu namanya diferensiasi. Itu habiskan ya, diferensiasi. DBL gitu ya. Diferensiasi based learning ya, different artinya membedakan ya, different. Itu kata kuncinya itu, diferensiasi. Oke, ini berarti kalau ada soal udah bener Pak nanti ya. 9. 9. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang perencanaan materi ajar, pembentukan akhlak karimah secara logis dengan pendekatan TPACK. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar, pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pengembangan karakter bangsa dalam perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Kata kuncinya teknologi ya. Pembelajaran TPACK mesti ada teknologinya. Kata kuncinya itu. Nanti digulai. Ini contoh pembelajaran mana yang TPACK? Ada teknologinya enggak gitu loh. Pakai apa misalnya? ChatGPT atau Quizzes. ChatGPT lah itu berarti masuk gitu loh. Apalagi ketika asesmen. Canva. Proyektor. Ya, apa? Proyektor. Quizzes. PowerPoint. Ya pokoknya itu semua lah tentang yang ada modern tuh ya. Ada. Nah, itu berarti TPACK itu cirinya pokoknya mesti harus ada teknologinya. Nah, itu habis sekali ya. Itu kata kunci. Nanti kalau kan dicari-cari ada teknologinya enggak ini gitu loh. Jadi gampang aja lah. Nanti jenengan rampung dulu ya nanti ya. Saya tanya 2 jam, jenengan 1 jam, setengah jam udah selesai itu. Karena kata kuncinya ada ketemu. Oh itu ya, TPACK. Meskipun di sini ada technological, pedagogical. Kalau pedagogical itu berarti guru tidak hanya pakai teknologi, tapi harus pedagogis. Pedagogis itu artinya apa? Artinya ya pakai prosedur kependidikan. Artinya evaluasinya benar. Artinya harus menyesuaikan usia perkembangan siswa. Itu kan pedagogiknya itu. Harus ada misalnya persepsi, harus ada evaluasi, itu kan pedagogik gitu. Kalau di Beskop itu mungkin hanya T tapi nggak ada pedagogiknya. Pedagogik itu ya proses saya. Proses menyampaikan yang lebih berbasis pendidikan ya, mendidik gitu dah, itu pedagogik. Bagaimana menyampaikan tapi mendidik.
ya, ada pendahuluannya, ada evaluasinya, itu pedagogiknya, ada medianya, itu pedagogiknya. Kemudian juga saya tekan konten itu ya. Konten itu berarti materi. Jadi guru itu diharapkan itu mengerti technological knowledge ya, mengetahui teknologi, kemudian pedagogical knowledge, pengetahuan pedagogik harus ngerti, kemudian content knowledge, konten-nya itu konten ya, konten berarti isi dari materi. Nah, kalau fikih ya fikih, materi fikih misalnya itu ya, itu TPACK. Tapi kuncinya itu T-nya itu, kuncinya ya. T. Tapi T-nya nggak cukup, harus ada P, pedagogik. P nggak cukup, harus ada C, konten. Ya. PACK itu misalnya tulisannya itu ada tuh, PA-nya kecil ya, karena PA itu kan pedagogik ya, pedagogical gitu. Ya, pedagogical. C-nya konten itu ya. Oke. Bapak Ibu berarti sudah bisa ngerjakan 1 sampai 9. Amin. Soalnya 50 nih ya. 50. 10. 10. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar fikih kontemporer secara logis dengan pendekatan DL. Deep learning. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar tentang fikih kontemporer dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Kata kuncinya DL, catat ini. Deep learning. Deep learning. Pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam untuk bermakna. Ya. Bermakna. Nah, ini harus tahu sintaknya dulu. Tugas sintaknya itu. Sintaknya. Sintak itu langkah-langkahnya aja loh. Pertama itu mindful. Mindful, main itu otak. Mindful. Artinya anak itu sadar belajar itu loh. Sadar kalau dia itu belajar. Jadi Bapak Ibu guru itu harus mengkondisikan, menyadarkan bahwa dia sedang belajar, harus siap menerima materi. Sadarkan itu namanya mindful, untuk kesadaran ya. Anak-anak ya cari ilmu itu ibadah misalnya gitu. Pahalanya besar. Ya, nanti gunanya juga untuk masa depan kalian. Ini untuk menyadarkan dia belajar, namanya mindful. Pemahaman makna. Mindful. Yang kedua apa? Meaningful. Meaning itu bermaknanya. Meaningful. Belajarnya bermakna. Apa jadinya belajar bermakna itu? Apa itu pelajaran bermakna itu? Meaning itu. Nah, pembelajaran bermakna itu kalau kontekstual, artinya sesuai dengan keadaan sekarang, sesuai dengan yang dibutuhkan saat sekarang. Sehingga guru itu mengkontekstualisasikan, misalnya materi apa misalnya materi tentang mujizat, sihir, karomah. Nah, ini bagaimana dianggap bermakna? Artinya belajar itu jangan dianggap alah sia-sia nggak ada gunanya untuk apa, itu namanya tidak meaningful gitu loh.
Karena dianggap tidak berhubungan dengan kehidupan, itu namanya tidak meaningful. Meaningful itu artinya mengkontekkan, dikontekkan, dihubungkan dengan situasi saat ini, itu namanya meaningful. Anak-anak, meskipun tema kita itu tentang mukjizat, karomah, sihir, ini jangan dianggap tidak ada gunanya. Dalam kehidupan sekarang ini, itu kita banyak menyaksikan, ada konten-konten itu yang minta di subscribe gitu ya, share atau apa itu kan banyak ya, mereka itu melaksanakan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir ya. Sehingga kamu belajar ini ada mukjizat, ada sihir, ada karomah. Itu berguna, bermanfaat. Ya, bermanfaat dan berguna itu. Itu namanya meaningful. Jadi dengan cara mengkontekkan. Karena saat ini masih dipakai gitu. Nah, namanya meaningful. Karena kalau tidak ada meaningful, maka siswa males gitu. Kanggo apa gitu loh. Kanggo apa gitu loh. Untuk apa? Karena ada kadang-kadang tuh yang saya tahu itu di pesantren-pesantren itu kadang-kadang kan ada ilmu yang dianggap tidak langsung bisa digunakan. Misalnya apa? Ilmu arut itu ya, arut itu ilmu syair, tentang syair itu. Ini kan dianggap tidak meaningful. Ya, pas ngapal ke tenanan itu nanti di masyarakat nggak ada gunanya. Ini namanya dianggap tidak meaningful. Tapi bisa saja guru itu bagaimana mengkontekstualkan itu ya. Ini contoh meaningful, ya, mengkontekstualkan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu joyful. Joy itu enjoy. Menyenangkan. Ini berarti tidak praktek. Ya. Praktek ini berarti pembelajaran yang menyenangkan itu apa? Biasanya itu pembelajaran aktif, pembelajaran yang digital gitu ya. Itu yang joyful itu. Joyful. Interaktif. Ya pokoknya nggak ceramato kayak saya ini, ceramato ini ya di sini ya. Menarik, Tapi interaktif. kan ya betul, itu joyful itu, joyful. Yang terakhir apa? Bermain. Yang terakhir Depannya DL, deep learning, refleksi evaluasi. Jadi siswa itu merefleksikan itu muhasabah lah. Maksudnya apa yang telah saya lakukan, apa yang belum. Ini namanya muhasabah. Jadi tadi dia tuh senang-senang, joyful, tapi akhirnya dia juga refleksi evaluasi. Ya. Nah, itu langkah-langkah deep learning. Lagi pertama itu mindful, kedua Meaningful. Joyful, terus joyful, refleksi evaluasi. ya. Mindful, meaningful, Joyful. lagi evaluasi. Ada 4 ya. Itu sintaknya itu. Jadi diingat-ingat ya. Kalau PBL itu masalah, solusi. Kalau PJBL masalah, ya, sebagai solusi. Kalau TPACK itu teknologikalnya itu. Kalau DL ini deep learning itu berarti mulai kesadaran, pemanaan, menyenangkan. Kata kunci menyenangkan, mendalam itu berarti deep learning. Ya. Kalau DBL itu tadi
berarti diferensiasi proses, diferensiasi materi, diferensiasi produk dan lain sebagainya. Ya. Oke, udah benar semua nih. Soal 1 sampai 10. Ya. Tinggal 40. Nanti yang 45, 46 sampai 50 itu hanya soal-soal apa namanya itu? Soal-soal good practice gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu hanya pakai rasio. Kalau Bapak itu menghadapi ini itu nanti kira-kira apa yang dilaksanakan itu soal 5 46 sampai 50. Ini ada isi, Pak. Ada soal isi apa enggak, Pak? Soalnya kemarin ada soal isi. Enggak, Pak. Studi kasus, Pak. Apa? Ya semacam kalau begini, tapi tetap milih kok, tetap milih. Tetap milih. Kalau Kemendikbud kayaknya itu IC ya, tapi kalau ini masih multiple choice pilihan lah, masih dituntun. Aja. Kemarin Pak Rafiq 12 Zoom bilangnya 50 multiple choice, yang 5 IC. Belum. Terus sekarang nomor berapa nih? 11. 11 ya? Oke, terus silakan. 11. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar pada transformasi peradaban Islam secara logis dengan model pelayanan konseling. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar transformasi peradaban Islam dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Ini baru lagi. Ya. Kalau tadi ada P5, PBL, PJBL, DBL, DL. Ya, ini baru BK. Bimbingan konseling. Catat. Jadi nanti Bapak Ibu yang belajar itu artinya itu nanti ya, P5, PBL, PJBL, DBL, DL. Ini bimbingan dan konseling. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Sekali lagi materi abaikan. Materi tadi ada apa namanya? Fikih, ada materi peradaban Islam, ini abaikan saja. Karena ini pedagogik semua. Ini kata kuncinya itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu kata kuncinya adalah pendekatan individual gitu ya. Penyelesaian masalah, pendekatan individual. Bimbing. Jadi Bapak Ibu itu kalau mengajar tidak hanya anak biar hafal, biar pinter tuh enggak. Tapi jangan-jangan punya masalah gitu loh. Ya, punya masalah. Jadi Bapak Ibu mengajarkan misalnya fikih gitu, fikih kontemporer itu ya. Jangan hanya hukumnya jual beli online bagaimana. Jangan-jangan ada anak yang dia bermasalah karena mungkin terkena pinjol misalnya. Ya. Nah, maka mengajar itu juga bisa dengan pendekatan bimbingan konseling untuk menghadapi anak-anak yang mungkin dia punya masalah pribadi. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ya pendekatan individual, yang humanis, yang ya menyelesaikan masalah lah gitu loh. Ya. Itu guru diharapkan itu sebagai konselor gitu ya. Sebagai pembimbing. Tidak rame-rame ngapalin apa atau bisa apa dengan mengabaikan anak-anak yang mungkin dia punya masalah.
Ya, dengan pendekatan BK inilah diharapkan guru itu bisa menjadi konselor atau sebagai pembimbing ya, pembimbing yang ya paling tidak itu ikut meringankan beban psikologis gitu ya, masalah anak. Boleh jadi anak-anak itu menghadapi masalah kenakalan remaja. Lama ini kita hanya ngomong fikih, tapi tidak tahu kalau anak itu ada yang tertekan jiwanya. Nah, jadi kata kuncinya itu nanti pendekatan individual ya, bukan individualis, individual, pendekatan secara pribadi. Itu konseling gitu ya, konseling. Jadi saya hanya akan memberikan kata kunci saja, ya, keyword ya, yang kira-kira itu bisa mengarahkan untuk menjawab. Jadi Bapak Ibu tidak usah membaca semua. Oh ini arahnya PBL, oh ini arahnya PJBL, ini arahnya DL gitu loh. Nggak usah dipenelengi materinya misalnya. Oh itu arahnya ke sini ya. Udah ketemu kuncinya. Oh ini PJBL, udah ketemu produknya. Oh ini PBL, udah ketemu solusinya. Oh ini differentiated ya, DBL udah ketemu perbedaan, ada prosesnya, ada itu udah kecekal itu ketemu. Nah, itu nanti keluarnya gitu ya, tapi jangan keluar duluan, kalau bisa ya jadi lagi gitu ya. Oke, sekarang berikutnya 12 disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai P5 dalam merencanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Iya. Kuncinya itu ini, dapat menentukan pengembangan materi ya, materi ajar yang sesuai dengan nilai P5, materi ajar yang sesuai dengan berpikir kritis itu apa kira-kira? Materi ajar yang sesuai dengan gotong royong itu apa? Materi ajar yang sesuai dengan berkebinekaan global itu apa? Materi ajar yang sesuai dengan mandiri itu apa? Nah, gitu aja. Bapak Ibu disuruh itu menghubungkan itu. Ya, gampang nih. Gampang. Udah lulus berarti. 13. 13. 13. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan program penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPA secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai PPRA dalam melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini baru lagi, ya, baru lagi. Catat ini. Kalau tadi kata P5, sekarang PPRA, nah gitu ya, PPRA. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau P5 itu kan tadi ya, ada iman tadi ya, mandiri, kritis, itu kan P5 itu. Yang PPRA itu beda. Ada tasamuh, ada tawazun, gitu. Ada tawasud, tawasud misalnya. Nah, ini Bapak Ibu juga disuruh menghubungkan sebenarnya. Ini materi yang tawasud mana? Gitu loh. Misalnya Bapak Ibu guru itu menjelaskan pada anak-anak, wahai anak-anak, ya,
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, gitu ya. Wabtahi fima ataka wa darul akhirah, carilah kamu akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa duniamu. Misalnya materinya itu misalnya. Ini kira-kira pasnya itu apa? Apa tasamuh? Apa tawazun? Tawazun, tawasud hampir sama ya, atau tawasud. Oh, berarti itu ya tawazun dah, tawazun gitu ya. Tawazun itu berarti kan keseimbangan ya. Keseimbangan dunia akhirat. Jangan milih yang tasamuh misalnya. Nah, jadi itu PPRA. Kalau tawasud itu juga tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu artinya tidak ekstrim, tidak liberal, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, itu namanya tawasud ya, tidak radikal. tawasud. Ya, tidak radikal dan tidak liberal, itu namanya tawasud, tengah-tengah ya. Radikal juga negatif, liberal juga negatif. Nah, yang baik itu tawasud, wasatiyah ya, tengah-tengah. Itulah kira-kira lah ya. Tapi ya Bapak yang baca modul, ini juga ada di modul, ada. Dari modul ada moderasi beragama kan ada itu. Ya. Oke. Sekarang 14. Disajikan pernyataan praktik pedagogik atau praktek di masyarakat tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah yang tepat sesuai dengan implementasi moderasi agama dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya juga sama ini. Sama. Ya, ini materi yang berhubungan dengan itu moderasi beragama ya. Moderasi beragama. Ya dibaca moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Tadi ya ada materi P5, ada PPRA, ada moderasi beragama, berarti ada yang mirip itu berarti 3 itu. P5 itu ada nilai-nilainya, PPRA ada nilai-nilainya. Kalau PPRA itu kalau nggak salah itu hanya terjemahan dari P5 itu ya. Kalau di moderasi beragama itu ada sendiri. Ya sebenarnya gampang lah, hanya ini gara-gara ini apa tasamuh, apa tawazun, apa gitu loh, untuk menganalisis gitu ya, analisis. Oke, next 15. Disajikan pernyataan praktik pedagogik atau praktik di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mahasiswa dapat menilai pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah dengan alasan yang tepat sesuai dengan implementasi moderasi beragama. Ya, ini intinya adalah apa? Menilai pengembangan materi ajar Islam. Jadi materi yang pas itu apa? Adalah intinya di situ. Ya, intinya di situ. Nah. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dengan saya insya Allah 3 hari. Hari ini hari Senin ya. Kemudian Selasa ya. Dan Rabu. Kemudian Rabu. Ini kita sudah dapat 15. Soalnya tadi berapa? 50. Saya anggap 45. Karena yang 46 sampai 45 itu nggak usah belajar. 46 sampai 50 nggak usah belajar. Itu kan hanya Bapak Ibu itu
disuruh milih praktek yang terbaik itu apa gitu loh. Tidak terkait dengan kognitif. Ya. Tidak terkait dengan kognitif good practice. Jadi praktek yang terbaik itu apa? Kalau ada ini tuh apa yang harus dilakukan itu aja. Maka saya anggap ini sampai 45 aja. Ya. Maka pas kalau sehari-hari kita itu 15 soal. Ya, ini bukan soal, ini kisi-kisi. Kisi-kisi. Ya, kisi-kisi. Setelah ini Bapak Ibu coba kembali ke modul ya, modul gak usah ke materi tapi ke PBL. P5 dulu, P5 kemudian ke BBL, BJBL, DBL, DL ya. Kemudian tadi ada bimbingan dan konseling. Gitu ya. Bimbingan dan konseling. Gitu ya. Nah, sudah ada belum ini Bapak Ibu? Sudah di separat belum ini? Jadi kita minta ke Bapak dari kirim hasil dari ini. Benar. Ini. Oke, sementara itu nanti kalau dikluter terus malah nggak masuk ya. Tapi intinya ya udah saya sampaikan ini daging semua ya. Daging semua itu. Kalau Bapak Ibu nanti terus melacak itu insya Allah ya bisa kerjakan. Ya. Itu aja tadi. Jangan kemana-mana. Ya. P5, PBL, JBL, DBL, DL, PPRA, ya, moderasi, terus bimbingan konseling. Ada pertanyaan sebelum saya akhir, sebelum saya tutupi? Sebelum saya tutup? Bapak, please. Pak. Oh, Pak. Ada pikiran soal ya, jangan, nggak boleh. Nah, yang penting yang saya jelaskan itu, ya, itu insya Allah nanti akan ketemu, insya Allah tapi ya, akan ketemu. Nah, terus saya tahu dengan semuanya akan hal ini. Bener nggak yang sebutkan Pak Nasir itu ada PBL, BJBL itu? Nah, kasihan nggak masuk ini tuh, kasihan nggak masuk ini, ya. Ada 40 nggak masuk di sini tuh. Ya. Pak, itu Pak, tanda Pak. Ya, jangan mendekati ya. Itu sudah saya sampaikan tadi kok. Contohnya sudah saya sampaikan kok ya. Sudah saya sampaikan. Ini pertama, Bapak sekalian, ini pertama dengan beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin ada soal-soal materi, karena nggak ada. Karena hanya pedagogik untuk mulai tahun ini itu. Ya. Gitu ya. Coba dijepret untuk laporan Butuwi ini. Kalau isi kayaknya ini belum ini kayaknya. Atau nanti kalau mungkin saya tapi untuk isi kayaknya ini belum ini. Masih apa itu? Multiple choice ya. Ya. Coba teman-teman di LPTK lain juga sudah yang ada IC juga. Apa? Teman-teman yang dari LPTK lain juga sudah bilang kalau ada IC juga. Ya kalau IC itu biasanya lebih mudah daripada ada multiple choice itu ya. Kalau IC itu biasanya kan hanya kan apa itu namanya itu penalaran. Saya bilang apa yang Anda lakukan ketika ini ya itu kan itu. Kamu dengan bisa
jawab saja lah sekenanya. Berarti ada isi apa enggak? Ya. Pak, berarti ada isi apa enggak, Dok? Gimana? Esean tidak ada. Esean tidak ada. Esenya tidak ada. Sementara yang saya dengar itu masih dalam bentuk apa itu namanya itu multiple choice di nomor 46 sampai 50. Ya. Kalau Kemendikbud kayaknya sudah ada itu. Ya, tapi nanti kalau toh ada itu tidak bakal sulit karena kalau Bapak Ibu guru menghadapi anak yang seperti itu bagaimana? Nah, itu kan bisa dijawab sesuai dengan pengalaman ya. Ya, itu namanya good practice ya. Praktek baik gitu loh. Oke, sementara itu ya. Dan untuk besok ya, kalau nggak ada halangan jangan sampai ditinggalkan ya. Karena semakin saya ulang itu diulang-ulang. Jam berapa, Pak? Semakin. Besok jam berapa, Pak? Besok jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Sudah ditentukan. Jam berapa itu? Saya lupa. Jam 7 sampai jam 8. Terus jam 13 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2. Iya. Itu ya. 2 kali. Ya, 2 kali. Usul dilangsungkan saja, Pak. Gimana? Berarti besok 2 kali, Pak. Iya. Ini langsung nggak apa-apa. Langsungkan saja, Nanti nggak Pak. bosan gitu loh. Langsungkan saja, Pak. Kalau langsung sampai berapa? Jam 7 sampai jam 9. Langsung. Iya, langsung. Langsung saja, Pak. Ya, langsungkan aja. Ya, yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau langsung ya. Mau tanya, Pak. Pak, Iya, langsung mau. Samakan dengan hari ini. mau tanya, Pak. Ya, Pak, mau tanya ini kan kita silakan. kan kita kemarin nyoba pakai Zoom, Pak. Cuma kita terbatas dengan itu terus itu tadi ini hari ini saya pakai Meet terbatas dengan anggota 100. Karena login itu kan lebih dari Kalau soal akademik ya, silakan tanya saya ya tentang materi ujian, tentang persiapan ujian. Tapi untuk teknis silakan tanya Dwi atau Pak Rofik gitu ya. Pak Rofik. Nah, ini tentang ini gimana Kak Zoom-nya Pak misalnya. Atau apa itu silakan curhat ke ya. Pak Rofik gitu ya. Robert sama Pak siapa, Bu? Pak tadi. Ya. Kalau bisa pesan saya masuk semua lah ya. Kasihan kalau nggak bisa mengerjakan ya. Kasihan kalau tidak bisa mengerjakan. Kuotanya, Ya. Pak. Ya. Jadi 100. Biar bisa masuk semua. Betul, 7 dan 9 betul bisa ya. Oke, Itu berarti jam itu 7 sampai cukup. 9 lagi, Pak. Ya. Ya dulu rupiah. Oke, sementara seperti ini ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman. Terima kasih, Pak. Bang, ada ngomong ya, Bang. Siapa yang Pak Bang. Jangan itu dulu, Mas. Dulu mau ngomong dulu. Keluar dulu. Iya, dulu kita rembuk sambil ngomong lagi. Abang mau input. Kita rembuk bareng. Datang kita kayak Bambang. Mas. Tadi bisa dengar Mas ya? Bambang. Ini jam berapa, Pak? Nanti besok.